Hai semuanya. Betapa sering kita merasa seperti daun yang terombang-ambing di lautan pikiran, terbawa arus emosi tanpa kendali, dan kadangkala hanyut dalam pusaran kekhawatiran yang tak berujung. Pikiran kita, sebuah mesin yang luar biasa kompleks dan kuat, seringkali menjadi majikan yang kejam daripada pelayan setia. Ia bisa menjadi sumber inspirasi tak terbatas, pemicu kreativitas yang membara, atau sebaliknya, penjara tak kasat mata yang menjebak kita dalam lingkaran negatif. Kita menghabiskan begitu banyak waktu di kepala kita, merenungkan masa lalu yang tak bisa diubah, atau mencemaskan masa depan yang belum tiba, sampai kadang kita lupa bagaimana caranya benar-benar hidup di saat ini. Ironisnya, semakin kita mencoba melawan pikiran-pikiran yang mengganggu, semakin kuat cengkeramannya, seperti pasir hisap yang menarik kita semakin dalam. Kita merasa frustasi, lelah, dan terkadang putus asa karena tidak bisa mematikan suara-suara di kepala kita. Inilah mengapa konsep menjadi pengamat atas pikiranmu sendiri menjadi begitu penting, sebuah keterampilan vital yang bisa mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia internal kita dan, pada gilirannya, dunia eksternal kita. Menjadi pengamat bukan berarti kita berusaha mengosongkan pikiran atau menghentikan proses berpikir sama sekali. Itu adalah misi yang mustahil dan tidak realistis. Pikiran kita dirancang untuk berpikir, untuk memproses informasi, untuk menganalisis, dan untuk menciptakan. Bayangkan saja, mencoba menghentikan pikiran sama saja dengan mencoba menghentikan jantungmu berdetak secara sadar. Itu tidak mungkin dan tidak sehat. Sebaliknya, menjadi pengamat berarti kita mengubah hubungan kita dengan pikiran kita. Alih-alih menjadi objek yang dilemparkan dan ditarik oleh setiap pikiran yang muncul, kita mengambil langkah mundur seolah-olah kita sedang duduk di kursi penonton bioskop menyaksikan film yang diputar di layar. Film itu adalah pikiran kita dan kita adalah penontonnya. Kita tidak terlibat dalam drama tersebut, kita tidak menilai para aktornya, dan kita tidak mencoba mengubah alur ceritanya. Kita hanya mengamati, membiarkan pikiran datang dan pergi tanpa melekat padanya, tanpa menolaknya, dan tanpa bereaksi berlebihan terhadapnya. Ini adalah perubahan paradigma yang mendasar dari menjadi korban pikiran menjadi saksi pikiran. Mari kita ambil contoh sederhana. Misalkan Anda sedang duduk sendirian dan tiba-tiba sebuah pikiran negatif muncul. Saya tidak cukup baik. Reaksi otomatis kita biasanya adalah merespons pikiran itu. Kita mungkin mulai berdebat dengannya, tidak, saya cukup baik. Atau kita mungkin tenggelam dalam kesedihan. Ya, memang benar, saya tidak pernah cukup baik. Keduanya adalah bentuk keterlibatan. Namun sebagai pengamat, kita akan menyadari munculnya pikiran itu, melabelinya sebagai pikiran tentang ketidakcukupan, dan kemudian membiarkannya berlalu begitu saja. Seperti awan yang melintas di langit. Kita tidak memberikan energi tambahan kepadanya. Kita tidak memanjangkan masa hidupnya dengan analisis yang berlebihan, dan kita tidak membiarkannya memicu serangkaian pikiran negatif lainnya. Ini seperti membiarkan pesan spam muncul di kotak email Anda. Anda melihatnya, tapi Anda tidak membukanya, tidak membalasnya, dan langsung menghapusnya atau mengabaikannya. Anda tidak membiarkannya mengganggu pekerjaan Anda. Proses ini mungkin terdengar sederhana di atas kertas, tapi dalam praktiknya, ini membutuhkan latihan yang konsisten dan kesabaran yang luar biasa. Pikiran kita sudah terbiasa menjadi bos, dan mereka tidak akan menyerahkan kekuasaan dengan mudah. Kita mungkin akan seringkali menemukan diri kita kembali terseret ke dalam drama pikiran, menyadari bahwa kita sudah lama tidak mengamati, dan itu sepenuhnya normal. Kuncinya adalah tidak menghakimi diri sendiri ketika itu terjadi. Begitu Anda menyadari bahwa Anda telah terseret, cukup kembali ke peran pengamat Anda. Ini bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang kesadaran. Setiap kali kita kembali ke peran pengamat, kita melatih otot kesadaran kita, memperkuat kemampuan kita untuk hadir di saat ini dan tidak terjebak dalam jaring pikiran. Ini seperti melatih otot fisik. Anda tidak bisa menjadi binaragawan dalam semalam, tapi dengan latihan teratur, Anda akan melihat perubahan. Lalu bagaimana caranya kita mulai melatih keterampilan ini dalam kehidupan sehari-hari? Salah satu cara paling efektif adalah melalui meditasi kesadaran, mindfulness meditation. Anda tidak perlu menjadi seorang biksu atau duduk dalam posisi lotus selama berjam-jam. Cukup luangkan waktu 5 hingga 10 menit setiap hari untuk duduk dengan tenang dan fokus pada napas Anda. Ketika pikiran-pikiran muncul, dan mereka pasti akan muncul, jangan mencoba menekannya. Biarkan saja mereka muncul, sadari keberadaannya, lalu dengan lembut kembalikan fokus Anda ke napas Anda. Ini adalah latihan dasar untuk menjadi pengamat. Napas Anda adalah jangkar Anda, penanda bahwa Anda sedang kembali ke saat ini, ke peran pengamat Anda. Ini seperti sebuah bandul jam yang secara teratur menarik Anda kembali ke tengah, ke titik nol.
Selain meditasi formal, Anda juga bisa melatih kesadaran ini dalam aktivitas sehari-hari. Misalnya saat Anda sedang mencuci piring, alih-alih memikirkan daftar tugas yang panjang atau percakapan yang baru saja Anda lakukan, cobalah untuk benar-benar hadir dalam proses mencuci piring. Rasakan air yang mengalir di tangan Anda, perhatikan busa sabun, dengar suara piring yang bergesekan. Ini adalah meditasi berjalan, meditasi makan, atau meditasi mencuci piring. Intinya adalah membawa perhatian penuh Anda pada apapun yang sedang Anda lakukan, sehingga pikiran Anda tidak bisa dengan bebas berkeliaran dan menyeret Anda ke masa lalu atau masa depan. Ini adalah cara praktis untuk mengintegrasikan peran pengamat ke dalam setiap aspek kehidupan Anda, bukan hanya saat Anda duduk diam dengan mata tertutup. Manfaat dari menjadi pengamat atas pikiran sendiri itu sangat banyak dan mendalam. Pertama, ini membantu kita mengurangi stres dan kekhawatiran. Ketika kita tidak lagi bereaksi secara otomatis terhadap setiap pikiran negatif, kekuatan pikiran-pikiran tersebut untuk mempengaruhi emosi kita akan berkurang secara drastis. Kita belajar untuk tidak terpancing, dan ini secara langsung mengurangi tingkat stres kita. Bayangkan saja, jika Anda tidak lagi percaya setiap cerita menakutkan yang diciptakan oleh pikiran Anda, berapa banyak kekhawatiran yang akan hilang dari hidup Anda. Ini seperti melepas beban berat yang selama ini Anda pikul. Kedua, ini meningkatkan fokus dan konsentrasi. Ketika pikiran kita tidak lagi melompat dari satu hal ke hal yang lain, kita menjadi lebih mampu untuk memusatkan perhatian pada tugas yang sedang dihadapi. Ini sangat berguna dalam pekerjaan, belajar, atau bahkan dalam percakapan sehari-hari. Berapa banyak waktu yang kita buang karena kita tidak bisa fokus pada satu hal dalam satu waktu? Menjadi pengamat membantu kita menumpulkan gangguan internal kita, sehingga kita bisa lebih efektif dalam melakukan apapun yang ingin kita lakukan. Ini seperti membersihkan kacamata Anda, sehingga Anda bisa melihat dengan lebih jelas. Ketiga, ini memperbaiki hubungan kita dengan orang lain. Ketika kita lebih sadar akan pikiran dan emosi kita sendiri, kita menjadi lebih mampu untuk berempati dengan orang lain. Kita tidak lagi begitu terjebak dalam dunia internal kita sendiri, sehingga kita bisa lebih hadir dan responsif terhadap kebutuhan dan perasaan orang-orang di sekitar kita. Bayangkan saja, jika Anda tidak selalu sibuk dengan pikiran Anda sendiri saat seseorang berbicara kepada Anda, betapa baiknya Anda bisa mendengarkan dan merespons. Ini adalah kunci untuk komunikasi yang lebih efektif dan hubungan yang lebih sehat. Keempat, ini meningkatkan kesadaran diri dan pemahaman diri. Dengan mengamati pikiran kita tanpa menghakimi, kita mulai melihat pola-pola yang muncul, tema-tema yang berulang dan keyakinan-keyakinan inti yang membentuk diri kita. Kita mulai memahami mengapa kita bereaksi dengan cara tertentu terhadap situasi tertentu, dan ini memberikan kita kekuatan untuk memilih respons yang berbeda di masa depan. Ini adalah proses penemuan diri yang mendalam, mengungkap lapisan-lapisan diri kita yang tersembunyi. Kita belajar lebih banyak tentang siapa kita sebenarnya, di luar cerita yang terus-menerus diceritakan oleh pikiran kita. Terakhir, dan mungkin yang paling penting, menjadi pengamat atas pikiranmu sendiri memungkinkan kita untuk hidup lebih penuh di saat ini. Kehidupan terjadi di saat ini, bukan di masa lalu yang telah berlalu, dan bukan di masa depan yang belum tiba. Ketika kita terus-menerus terjebak dalam pikiran kita melewatkan keindahan, keajaiban, dan peluang yang ada di depan mata kita sekarang. Dengan menjadi pengamat, kita membebaskan diri dari penjara pikiran dan memungkinkan kita untuk benar-benar merasakan dan mengalami kehidupan sebagaimana adanya dengan segala kerumitan dan keindahannya. Ini adalah hadiah terbesar yang bisa kita berikan kepada diri kita sendiri. Kemampuan untuk benar-benar hadir dalam kehidupan kita sendiri. Jadi jangan biarkan pikiran Anda menjadi majikan yang tak terkendali. Mulailah berlatih untuk menjadi pengamatnya. Mulailah dengan langkah kecil, dengan seberapa menit meditasi setiap hari, atau dengan membawa kesadaran pada aktivitas sehari-hari Anda. Ingat, ini adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan. Akan ada hari-hari ketika Anda merasa berhasil, dan akan ada hari-hari ketika Anda merasa tersesat. Tetapi setiap kali Anda kembali ke peran pengamat, Anda selangkah lebih dekat untuk menguasai pikiran Anda, dan pada akhirnya, hidup yang lebih tenang, lebih fokus, dan lebih bermakna. Bukankah itu tujuan yang layak untuk dicapai?